Oke teman, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki panci listrik dengan kerusakan pancinya bocor, teman-teman. Dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di kolom komentar video saya yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Oke, jadi untuk tutup belakang sudah kita lepas. Dan kita akan memperhatikan untuk komponen yang ada di bagian dalam. Sebelumnya kita cabut di bagian input AC. Setelah itu kita akan mencabut soket di bagian tombol power. Oke, kita cabut satu persatu dan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada komponen yang lain, jadi di sini hanya ada soket input AC dan tombol on off. Jadi di sini misalnya kalau teman-teman mengalami mati total atau lampu indikatornya tidak menyala, bisa jadi di dua komponen ini. Jadi dua komponen ini harus dicek apakah untuk soket ini mengalami karat sehingga untuk soket tidak terhubung dengan benar. Dan ini adalah soket AC dan ini adalah tombol on off. Jadi di tombol on off ini jika terjadi kerusakan juga tidak bisa menyala ya teman-teman. Ini adalah tombol on off dan di bagian tengah itu off, di bagian belakang on dan di bagian depan on. Oke, kita akan melihat komponen yang ada di bagian dalam. Jadi di sini ada yang bertanya, buatkan video cara melepaskan termostatnya bang. Oke. Jadi yang disebut dengan termostat itu adalah komponen yang seperti ini teman-teman. Kita bisa melepasnya dengan menggunakan tang atau kunci pas ya teman-teman. Jadi di sini saya melepas menggunakan tang sederhana seperti ini. Jadi sangat gampang sekali dalam melakukan suatu perbaikan daripada kita harus membeli baru. Dan sebetulnya ini sudah bocor dan nanti akan kita tambal untuk bocornya biar air tidak jatuh ke bagian dalam, yang itu jatuh ke komponen yang ada di sini. Jadi berbahaya jika air sudah bocor ke sini, jangan dipaksakan digunakan karena bisa terjadi konsleting. Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah termostat dimana fungsi dari alat ini adalah mendeteksi panas yang ada pada elemen ini. Jika panas yang sudah ditentukan dari termostat ini sudah klimaks, maka termostat ini akan memutuskan arus yang masuk ke elemen. Untuk termostat 170 derajat Celcius. Jadi ini termostatnya 170 derajat Celcius.
Jadi kalau panasnya sudah melebihi dari 170 derajat Celcius, maka arus yang masuk ke elemen akan terputus secara otomatis di termostatnya ini. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau misalnya kadang-kadang mati terus bisa nyala sendiri, itu disebabkan dari komponen ini. Dan ini jika tidak digunakan juga tidak masalah. Jadi untuk termostat tidak kita fungsikan dan kita langsung sambung dari kabel ini yang menuju ke elemen, dan kita tidak menggunakan ini juga tidak masalah, asalkan pemakaian harus kita kontrol. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang cara mengatasi kadang mati sendiri, kenapa ya Bang? Jadi di sini, jadi caranya ini kita tidak usah fungsikan, jadi kita langsung untuk kabel dari kedua kabel ini kita langsungkan, jadi ini tidak usah kita fungsikan lagi. Terus ada juga yang bertanya, Bang, kalau sebentar nyala sebentar mati normalkah? Sebetulnya ini memang sudah normal karena di sini sudah ditentukan sekitar 170 derajat Celcius. Jadi selebihnya dari 170 derajat Celcius maka termostat ini akan memutuskan arus listrik yang masuk ke elemennya. Terus ada lagi yang bertanya, kalau nggak panas kabelnya yang bermasalah yang mana ya? Kalau nggak panas itu kabel yang bermasalah yang mana? Oh, untuk kabel ini sebetulnya jarang putus. Yang sering putus itu adalah elemennya. Jadi kalau misalnya indikatornya menyala tetapi tidak panas, ini nih yang bermasalah putus. Jadi untuk elemen ini putus, jadi tidak panas karena sumber panas itu dihasilkan dari elemen pemanasnya ini. Terus ada lagi yang bertanya, relay protect beli di mana Gan? Jadi yang sebut dengan relay protect inilah, sebetulnya ini bukan relay protect. Kalau protect bisa jadi, tetapi ini bukan relay, tetapi ini namanya termostat, tapi satu jenis. Tapi kalau relay biasanya dia merubah jalur arus. Kalau protect maksud saya kalau misalnya termostat ini dia memutus arus langsung. Terus ada juga yang bertanya, panci listriknya kenapa Bang sebelah aja yang panas? Sebelah aja yang panas ini biasanya elemennya ini tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi untuk elemennya ini, untuk yang ini khususnya 450 watt, jadi mungkin untuk tegangan kerja di bawah 450 watt, maka panas yang dihasilkan tidak maksimal. Terus ada lagi yang bertanya, kalau naikin ke 100 derajat Celcius aman nggak ya? Ya, so pasti aman karena di sini untuk aslinya sudah 170 derajat. Kalau misalnya kita menggunakan termostat yang 100 derajat, maka di bawah ini lagi, di bawah yang aslinya ini, so pasti aman, tetapi panasnya tidak begitu panas karena jika sudah mencapai klimaks 100 derajat Celcius maka dia akan terputus, sedangkan yang aslinya ini 170 derajat Celcius baru dia akan putus untuk arus listriknya. Terus ada juga yang bertanya, kalau bocor kecil solusinya gimana Gan? Soalnya netes, takut konslet. Oke, jadi kasusnya sama dengan yang ini juga bocor, malah untuk lubangnya besar ya teman-teman, tuh bisa diperhatikan.
Tetapi kalau kita melakukan penambalan dari bawah itu tidak bisa karena pas tepat di bagian elemennya ini. Jadi kita akan menambalnya dari atas nanti ya teman-teman. Terus ada lagi yang bertanya, itu termostatnya ukurannya berapa kan, berapa derajat celciusnya? Oke, dari tadi sudah kita jawab. Untuk yang bawaannya ini 170 derajat celcius. Terus ada juga yang bertanya, kalau bocor itu kenapa ya, lagi masak tiba-tiba bocor ke bawah? Itu biasanya dari cara pemakaian, atau mungkin dari kualitasnya, atau mungkin dari usianya sendiri yang sudah lama, sehingga untuk pancinya ini bisa mengalami bocor, sama halnya dengan yang ada pada video kali ini. Oke, tapi bisa kita atasi dengan cara kita sediakan untuk tambalan yang seperti ini. Ini bisa kita beli di online shop, harganya sekitar 2000-an rupiah saja. Jadi mungkin bisa kita beli di online shop dan kita gunakan secukupnya. Ini adalah tambalan khusus, yaitu berbahan aluminium. Oke, jadi untuk jenisnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita perhatikan untuk sasaran yang akan kita tambal dan kita gunting sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita gunakan sedikit saja. Oke, jadi kira-kira kurang lebih kita agak ambil besar daripada lubangnya biar lubangnya tertutup. Jadi kalau misalnya teman-teman punya panci listrik yang mengalami pancinya bocor seperti ini, jika belum ditambal jangan dipaksakan untuk menggunakannya karena berbahaya. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kita tinggal polis seperti ini, dan ini sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, kita hanya menambal seperti ini. Untuk lubangnya sudah tertutup dan sudah bisa kita gunakan. Hanya kita sediakan tambalan panci yang seperti ini untuk menambal lubang yang ada pada panci ini. Untuk cara memasangnya, perhatikan ini untuk termostatnya, dan usahakan untuk baut penguncinya ini rapat supaya termostat ini bisa mendeteksi dari panasnya elemen yang atau dari panas yang dihasilkan oleh elemen ini. Jadi usahakan harus rapat dan nempel ke bagian bawah ini. Setelah itu untuk pengkabelannya, jadi dari elemen yang satu ini dia menuju ke termostat dan masuk ke power on off. Dan untuk yang ini untuk power on off, dan yang dua ini untuk jalur input AC nya. Jadi untuk input AC nya yang satu masuk melewati elemen dan kembali ke termostat, dan yang satunya lagi dari PLN masuk ke bagian lampu dan masuk juga ke bagian power, terus ke termostatnya ini.
Jadi cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Siapa tahu nanti salah pasang, ini ketemu ini bisa konslet di bagian ini. Jadi dia harus melewati elemennya terlebih dahulu baru terhubung, karena kalau misalnya tidak melewati elemennya dulu bisa terjadi konsleting di bagian termostatnya ini. Oke teman-teman, jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar video saya yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu dan bisa memberi solusi dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.